Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa di channel Aspenku, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang beberapa masalah yang sering dikomentarin atau bahkan ditanyain sama beberapa subscriber dan followers kita di sosial media, yaitu tentang Aspenku. Sebenarnya Aspenku itu apa sih gitu? Banyak orang berpikir kalau misalnya Aspenku itu mungkin seperti pelatihan untuk belajar ekspor atau bahkan mungkin trader, tapi sebenarnya kita bukan itu loh. Kita ingin membantu memasarkan produk Indonesia ke pasar global dengan menggunakan platform, yaitu sebuah marketplace ekspor bernama www.aspenku.com. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ngomong nih dengan salah satu tim dari Aspenku, yaitu Mas Raymond. Halo Kak Elsa, apa kabarnya? Beliau ini adalah merchant acquisition dari aspenku.com. Oke, kita langsung dengerin aja deh penjelasan, ngobrol-ngobrol langsung nih Mas Raymond tentang Aspenku. Sebenarnya Aspenku itu apa sih? Ya, simpelnya kita bisa jelaskan di sini, Aspenku itu adalah marketplace. Sama seperti Tokopedia, Shopee, Alibaba, eBay, dan Amazon. Itu bagian dari marketplace. Hanya saja Aspenku ini fokusnya, Mbak. Fokusnya itu ke ekspor ya. Kita ini hanya menangani masalah ekspor. Apa sih yang dilakukan Aspenku? Ya sama seperti marketplace lainnya, memasarkan produk-produk, tapi produk yang dipasarkan itu adalah produk-produk yang dimiliki bangsa Indonesia ya. Bisa kita bilang pedagang-pedagang dari Indonesia yang mau memasarkan produknya ke luar negeri. Nah, kita sebagai mediator itu, kita menampung produk-produk ini di Aspenku untuk kita pasarkan ke luar negeri. Nah, untuk memasarkannya ini sebenarnya caranya simple seperti marketplace pada umumnya, tapi kita memiliki beberapa program ya, program pendukung. Mungkin nanti untuk program pendukungnya bisa kita jabarkan satu persatu. Tapi yang jelas untuk pengertian Aspenku itu sendiri adalah simpelnya marketplace yang menangani ekspor khusus produk-produk asli Indonesia. Nah, soal berikutnya nih, kan ada beberapa orang juga bertanya tentang gimana sih caranya untuk kita bisa ketemu buyer, terus kita bisa promosiin produk kita ke buyer luar negeri gitu. Nah, sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan sih untuk bisa mendapatkan buyer? Bagaimana memasarkan produk kita ke luar negeri? Nah, kita balik lagi. Platform Aspenku ini adalah platform marketplace, Mbak. Jadi yang kita gunakan di Aspenku ini tentu semua berkaitan dengan teknologi online ya. Jadi kita membantunya pun dengan cara online. Bagaimana cara memasarkan produknya di luar negeri? Zaman sekarang udah online. Kalau kita mengatakan harus business matching, harus meeting dengan buyer, yaitu cara yang sudah sangat kita katakan ortodok ya, sudah sangat sering dilakukan oleh para eksportir kita. Nah, di sini kita memotong garis. Jadi kita mempersingkat atau membypass bagaimana sih memasarkan produk-produk ini. Ya, Aspenku itu manfaatnya ya melalui produk-produk online. Jadi kita lakukan upload produknya. Kenapa kita minta upload produk kepada merchant yang kita punya di sini? Kita upload produknya untuk kita iklankan kepada buyer-buyer kita di luar negeri. Dan media yang kita pakai itu ya media online. Kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, kita pakai YouTube channel, dan juga termasuk platform Aspenku itu sendiri. Nah, di luar itu, kita juga punya program-program pendukung. Tapi mungkin kita fokusnya dulu, kalau misalnya orang tanya bagaimana sih cara memasarkan produk ke luar negeri? Ya udah, gabung Aspenku, nanti kita yang bantu untuk iklankan produk-produkannya ke luar negeri. Jadi media yang kita gunakan adalah platform online semuanya, Mbak. Karena Aspenku ini marketplace, ya marketplace itu sifatnya ya online ya. Jadi kita tidak mau menggunakan cara yang terlalu tradisional lah ya, bisa dibilang. Terus untuk biayanya sendiri gimana? Gimana, Mbak? Untuk biayanya? Kalau misalnya teman-teman kan mau ekspor barang ya, ke Alibaba itu langganannya tahu sendiri ya, berapa yang biaya yang dikeluarkan. Di Aspenku ini kita bantu cuma-cuma. Jadi orang yang punya produk yang siap ekspor, silakan upload di sini. Kita akan bantu pasarkan semuanya gratis. Di Aspenku ini tidak ada biaya membership, tidak ada biaya potongan success fee. Jadi bisa dihitung-hitung ya iklan gratis ya. Di sini iklan gratis, tapi dibantunya itu nggak gratisan, Mbak. Maksudnya yang kita pakai itu sumber dayanya maksimal di Aspenku ini. Oke.
Nah, kalau misalnya untuk konten untuk promosinya sendiri, kita kan suka kalau misalnya nih buka website Aspenku, terus juga ada beberapa sosial media kayak Facebook, terus juga Instagram, ada kan namanya Aspenku Internasional. Iya. Itu saya lihat banget ada desain-desain dari iklan produk merchant Aspenku. Nah, itu kan sama semua tuh beragam. Itu yang buat tim Aspenku atau dari merchantnya sendiri? Nah, ini lagi ya keunggulan Aspenku. Memang kita tahu ya, mungkin kalau kita mau bersaing dengan buka atau untuk di lokalnya Amazon itu mungkin hal yang agak sulit ya. Oleh karena itu kita memanfaatkan keunggulan dari tim Aspenku ini, di mana merchant yang bergabung di Aspenku itu tidak perlu repot-repot buat promosi ya, mengeluarkan biaya budget yang cukup tinggi. Nah, di sini kita bantu cuma-cuma. Cukup kirimkan ke kita nih company profile-nya, kirimkan ke kita list katalog produknya dan foto-foto yang berkaitan sama produk merchant tersebut. Nanti setelah ada kita bantu promosinya, tim Aspenku akan buat promosi, tim Aspenku akan susun kontennya. Nanti para merchant pun bisa menyaksikan hasil dari pembuatan promosi tersebut, di mana promosi tersebut akan kita posting ke semua media yang kita punya. Itu media-media yang dimiliki jaringan-jaringan Aspenku. Jadi Aspenku ini punya grup internasional, Mbak. Grup internasional ini menangani untuk item-item yang dijual oleh para merchant kita. Itu di situ dikasih tahu apa sih keunggulan produk ini, siapa sih yang jual dan dari mana asalnya. Tentu saja dari Indonesia ya. Jadi kita ini mempromot barang-barang yang dimiliki orang Indonesia. Nah, ini apa keunggulannya, berapa harganya, berapa minimum ordernya, silakan cek. Itu akan kita arahkan ke link kita di www.aspenku.com. Jadi itu kita buat hanya aja, saya yakin ya mungkin yang seperti ini hanya ada di Aspenku, Mbak. Oke. Nah, jadi saya jadi penasaran nih, kira-kira antusias dari buyer luar negeri itu gimana sih terhadap konten promosi yang dibawakan Aspenku selama ini? Nah, selama ini juga dari hasil konten yang sudah dibuat oleh tim kreator kita, konten kreator kita, itu cukup signifikan ya ininya, dampaknya, di mana setelah diposting berbagai macam produk dengan promosi yang kita buat itu, buyer dari luar negeri minimal mereka login di Aspenku dan mereka akan bertanya apakah produk ini tersedia dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya promosi tersebut memudahkan para buyer untuk melihat suatu produk. Kan kalau Mbak buka Alibaba, buka Shopee, itu Mbak harus mengklik item tertentu kan. Item tertentu itu diklik, begitu keluar ya macam-macam. Nah, kalau di Aspenku ini kita buat spesifik, Mbak. Jadi misalnya kita iklankan produk pertanian. Nah, yang nyangkut ya pasti orang-orang pertanian. Jika kita buat produknya makanan ya yang pasti yang doyan makan ya. Ya istilahnya dengan adanya konten ini kita menangkap market lebih spesifik. Oke. Jadi ada yang suka buyer yang nanya cari produk ini gitu-gitu ya? Betul. Jadi dengan adanya konten itu, buyer langsung bertanya di mana barang ini dijual. Jadi paling nggak buyer itu akan menanyakan perihal produk yang dimaksud kepada kita gitu. Oke. Terus yang harus dilakukan merchant untuk untuk merchantnya sendiri ya? Ini kan Aspenku kan buat kontennya. Terus merchantnya ngapain setelah upload produk? Setelah daftar dan upload produk. Setelah daftar dan upload produk, ya itu tadi kita sarankan, kasih kita company profile, kasih kami list katalog dan foto-foto yang mungkin lebih jernih ya, maksudnya buat bahan untuk konten kita. Ya setelahnya buyer merchantnya bisa duduk manis, tungguin order masuk ke emailnya. Oke. Atau juga bisa kali ya, maksudnya kan itu sudah dibantu dengan Aspenku dan itu gratis ya. Betul. Atau mungkin bayarnya atau mungkin merchantnya ingin ekspansi lebih luas lagi, itu juga bisa dibantu untuk kita jadi konsultasi untuk iklannya ya kalau misalnya mau pakai ads ya. Betul. Jadi iklan yang sudah ada ini kan kita posting ke grup-grup dengan cara yang wajar ya. Jadi dengan cara-cara yang wajar ini itu saja sudah mendatangkan beberapa awareness dari para calon buyer kita ya. Nah, apalagi nanti jika dibantu dengan ads yang ada ya, FB Ads, Google Ads. Jadi kita bantu dengan konten yang sudah ada itu untuk di booster iklannya.
Dan juga nanti merchant itu dengan adanya link yang sudah kita buat untuk promosinya, merchant juga bisa promosikan ke teman-temannya atau merchant mau promosi ke buyer-buyer yang dia punya, calon buyer, itu dengan link yang kita sudah buatkan itu mempermudah buyer itu untuk mencari produk merchant tersebut. Ya, ini menarik banget sih karena kalau misalnya kita lihat di sosial medianya juga itu benar-benar lengkap banget. Captionnya juga itu dari tim Aspenku ya? Oh ya, itu 100% full tim Aspenku, Mbak. Nah, iya. Oke, kalau misalnya untuk iklannya sendiri nih, kalau misalnya ada merchant yang tertarik untuk iklan, kan biasanya kan ya mau pakai ads tapi kok kayaknya kurang tahu ilmunya gitu loh. Kan kalau ads kalau misalnya kita cuma buang-buang uang doang, tapi nggak sesuai dengan target sasaran kan juga sayang dong, ya kan? Nah, itu gimana? Apakah tim Aspenku bisa bantu? Tentu. Kalau untuk pertanyaan itu, Aspenku ini timnya sudah terbagi dari berbagai lini ya, Mbak. Saya ini kan dari tim merchant acquisition kita. Saya ini yang mengurusi masalah merchant-merchant yang akan gabung dengan Aspenku. Tapi untuk penjualan di Aspenku pun ada tim khusus, di mana tim-tim khusus tersebut tugasnya setiap hari itu survei negara mana yang butuh bahan-bahan tertentu atau produk-produk tertentu, dan jadi akan memudahkan untuk istilahnya ini sudah disurveikan gratis sama tim buyer kita ya. Jadi tim buyer kita ini sudah mencari data di negara-negara terkait untuk memasarkan produk-produk Aspenku. Jadi kalau misalnya mereka para merchant ini berniat untuk memasarkan produk di Aspenku, mereka berniat memakai sistem berbayar ads kita, itu justru akan mempermudah. Jadi saya bilang tadi, buyer tinggal duduk manis aja, kita buatkan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi yang bayar itu adalah kalau misalnya mau di-upgrade gitu. Yang tadinya kita cuman di sosial media atau di grup-grup ekspor atau link yang kita punya. Kalau misalnya ingin yang lebih luas lagi di luar lingkup Aspenku, itu bisa pakai Google Ads, Facebook Ads. Tapi dengan risetnya itu dari tim Aspenku. Jadi target pasarnya itu lebih jelas, terus juga biayanya juga bisa lebih efektif lah ya. Gitu, daripada kalau misalnya mengiklankan sendiri tapi belum tahu ilmunya gitu ya. Dan juga kontennya itu kita harus tekankan tadi di awal, konten yang untuk dibuat promosi ini gratis ya. Itu tadi sifatnya booster tambahan, itu opsional, bukan wajib untuk merchant Aspenku. Justru kita meminimalisir biaya yang keluar dari merchant Aspenku. Biar merchant-merchant ini tahu manfaat gabung di Aspenku apa. Oke, itu tadi ya buat teman-teman semuanya yang masih bingung gimana sih cara masarin produk, untuk ketemu buyer, untuk promosi. Sebenarnya dengan kalian bergabung di Aspenku itu udah cukup membantu ya kan. Oke, setelah dari promosi itu, ketika misalnya ada permintaan dari buyer, nah merchant itu bisa taunya dari mana? Terus setelah itu merchant harus ngapain? Ya, makanya saya tekankan lagi ya, ini marketplace. Jadi kita harapkan juga merchant nih harus mengupgrade kemampuannya terhadap internet, jadi harus melek internet. Jadi intinya marketplace itu di mana-mana sama ya. Jadi jika ada order, maka order itu akan masuk berupa quotation. Quotation ini masuk ke mana sih? Masuk ke toko merchant tersebut. Jika dia punya apps, dia akan dapat notifikasi. Jika dia punya, dan otomatis notifikasi ini juga akan masuk ke email. Bentuknya quotation terhadap permintaan barang tertentu. Jadi tugas merchant apa? Jika ada quotation dari buyer yang masuk ke email merchant, maka mereka klik email tersebut, lakukan pengiriman atau melakukan offering terhadap buyer yang melakukan quotation tersebut. Jadi mereka harus cepat sigap karena buyer butuh kepastian dalam hal penyediaan barang karena jumlahnya yang mungkin tidak kecil ya karena ini sifatnya ekspor. Kurang lebih seperti itu Mbak Esa. Oke, jadi yang penting harus sigap aja ya. Kalau misal ada quotation itu berarti maksudnya buyer ingin tahu lebih jelas tentang produknya sampai ke harganya ya? Sampai ke kualifikasi dari produknya itu. Betul. Biasanya karena ini sifatnya ekspor, jadi kalau kita beli barang di Tokopedia, Lazada itu kan cuma klik order berapa buah, jadi ya orang udah tahu lah kurang lebih ya. Tapi di sini sifatnya buyer justru yang minta spesifikasi tertentu, karena nanti biasanya quotation dari buyer itu akan meliputi jumlah yang diminta, harga yang ditawarkan,
jenis barang, spesifikasi tertentu, karena mungkin produknya ada varietas-varietas tertentu, misalnya hasil bumi dan sebagainya ya. Ada grade tertentu, itu yang harus dipenuhi. Jika ada dan merchant ini punya produk yang dimaksud, maka secepat mungkin merchant melakukan offering letter terhadap permintaan dari buyer tersebut ya. Jadi mereka rajin-rajin buka email. Jadi atau mungkin bayarnya agak zaman-zaman kolonial mungkin ya. Jadi mereka agak bingung, bisa call tim Aspenku. Ini apa yang harus dilakukan dari email yang masuk ke email mereka ya. Jadi order yang masuk ke email mereka. Jadi jangan didiemin karena buyer ini sangat berharga ya. Jadi karena ini sifatnya order dari buyer tertentu. Jadi kesempatan yang langka ini jangan disia-siakan. Mungkin dari order ini merchant seterusnya akan dapat order yang berulang-ulang. Jadi akan ada repeat order dan sebagainya. Sama lah ya kalau misalnya kita juga belanja di marketplace lokal kan, kalau misalnya kita mau tanya tentang sebuah produk nih, ready nggak gitu produknya. Terus ini berapa spesifikasinya, kan kadang kita juga masih suka tanya gitu kan. Kalau misalnya responnya lama kan juga jadi malas, jadi kabur nyari pedagang lain gitu. Nah sama juga dengan ekspor gitu, apalagi ekspor karena kan biasanya produk yang diminta itu pasti besar, banyak dan butuh ongkos yang besar. Jadi pasti buyer juga lebih hati-hati dan cepat gitu ya maunya. Dan buyer ini mintanya kan spesifik juga karena ini dunia internasional. Jadi sifatnya cepat ya, maksudnya fast moving. Jadi begitu merchant lambat berinteraksi dengan buyer, maka akan ada penawaran dari merchant yang lain. Merchant yang lain ini ya bukan dari Aspenku, mungkin dari pedagang-pedagang di negara lain atau di luar sana ya, di Indonesia tapi di tempat yang lain yang berbeda dari tempat merchant tersebut. Oke, itu tadi obrolan seru kita tentang Aspenku. Jadi jangan sampai salah fokus lagi ya tentang Aspenku. Kita itu marketplace ekspor khusus produk Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian masih mau belajar tentang ekspor, kita masih mau bantu kok gitu. Kalian boleh nanya apapun di kolom komentar kita, atau juga follow Instagram kita, Facebook kita, aspenku.com. Untuk di Instagram, terus juga ada Facebook Aspenku ID. Nah terus juga di channel YouTube ini juga jangan lupa untuk subscribe, terus juga like video ini, komen juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, dan share video ini kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan postingan kita berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.